tersebutnya teman-teman kembali bersiap, kembali mengenakan baju yang kata teman-teman itu baunya mountaineering. Jadi kami harus kembali mengenakan baju tersebut, kembali mengenakan sepatu basah untuk menyelesaikan misi kami mencapai target danau. Setelah sarapan, tracing, semua berdoa, tim kembali melanjutkan perjalanan. Ekspedisi 2 dekade. Bisa, bisa, bisa. Di hari ketiga tersebut itu benar-benar menguras tenaga kami karena sepanjang hari itu kami terus menabrak gunung yang kemiringannya kalau orang Sulawesi mengatakan cium lutut. Kalau orang Sulawesi mengatakan itu tanjakannya cium lutut. Jadi kami menggunakan tangan juga sebagai penahan kami menopang tubuh kami supaya tidak terjatuh, tidak tergelincir. Di situ juga kami harus berhati-hati untuk melakukan pijakan supaya tidak salah pijak dan terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Setelah itu kami break siang mendapatkan lumayan landai dan kami break siang di situ. Di sini tugas saya di tim ini adalah saya sebagai juru komunikasi. Di tim ini saya bertanggung jawab mengatur dan mengontak pada pos pantau. Jadi posisi tim sekarang sudah ada di punggungan pertama. Jadi hari ketiga tim sangat kewalahan karena proses perpindahan dari kali ke pegunungan samping yang konturnya itu sangat rapat, sehingga proses perjalanan kita pada hari ketiga ini cukup tidak terlalu jauh dari sesuai target yang kita inginkan. Sekarang sudah waktu break dan cuaca lagi gerimis, jadi ketua tim putuskan untuk break sambil melihat cuaca berikutnya untuk perjalanan selanjutnya. Vegetasi pohon jarang-jarang dan mulai berlumut. Buka jalur itu pasti sedikit besarnya pasti ada kerikil yang akan ada di depan kita, seperti keadaan medan yang berubah, seperti tidak sesuai di apa yang kita sudah lihat sebelum kita melakukan observasi. Mungkin kendala-kendala ya palingan antara medan yang tidak sesuai dengan di lapangan. Jadi tim mendapatkan tebing lagi, Bung. Lihat, ini yang seringkali memperlambat proses perjalanan. Jadi kita harus memikirkan untuk memutarinya kembali. Sepanjang jalur ini sebenarnya tebing, tapi teman-teman pintar-pintarnya dia improvisasi jalur, maksudnya dia selalu bagaimana caranya supaya kita bisa melewati tebing ini. Jadi teman-teman itu selalu mengatakan putari saja, kalau orang Sulawesi bilang putari saja. Jadi kita putari dan kalau dapat lolos sedikit udah tembus saja. Kita memanjat dan cari celah untuk bisa lewati tebing-tebing tersebut karena perjalanan begitu masih banyak sekali, sehingga terakhir kami itu di camp hari ketiga berada di ketinggian 1200 karena posisinya sudah hampir malam. Makanya ketua tim memutuskan untuk camp
di situ. Tim lagi siap untuk berangkat ke Garut. Ekspedisi 2 dekade. Bisa, bisa, bisa. Sehingga pada saat itu ketika hari ketiga perjalanan, kekuatan air kita itu sangat sedikit, hanya sebotol aqua yang harus dibagi bertujuh orang dan harus melanjutkan perjalanan yang kedepannya itu kami belum tahu lagi medan yang akan kita dapati, karena pelajaran hari-hari kemarin itu begitu banyak tebing, banyak betul rintangan yang harus dilewati, sehingga kami mulai berhitung lagi posisi airnya kita dalam perjalanan. Dan yang paling dikagetkan lagi ketika menembak titik air yang berada di peta, posisinya air itu sudah kering. Bayangkan coba perasaannya itu ketika mendapatkan kali yang kering, di mana kamu butuhkan sekali air tetapi airnya kering. Situ hati mulai redup lagi, mental mulai down, tenaga terkuras. Tiba pada saat ketika melewati jalur sungai tersebut, kami mendapatkan sebuah genangan air. Jadi kita dapatkan air setelah kita survive air selama 4 jam dan sangat segar. Lihat usaha tim mengambil air. Setelah mendapatkan genangan air, kita mulai lagi mengikuti aliran sungai
putus-putus ini kering sampai tiba pada saat kami mendapatkan posisi aliran sungai itu betul aktif, dan sesuai dugaanku bahwa aliran sungai ini sebenarnya aktif karena ada jejak alirannya yang begitu besar, tetapi bagian hulunya itu aliran sungainya jatuh pada sebuah lubang yang kami tidak tahu itu apakah goa atau bagaimana, sehingga itu memutuskan aliran sungai yang berada di pegunungan tersebut. Dan kami pun mulai mengikuti aliran sungai kembali sampai ketika pada saat siang itu kami mendapatkan posisi titik spot danau tersebut. Sekarang kita sudah di titik dekat dengan titik 19, sekitar 400 meter lagi. Insyaallah semoga perjalanan lancar dan tim seluruhnya masih sehat. Semangat tim. Saat pertama itu yang terbayang di pikiran saya sebenarnya danau itu, wah ini danau kayaknya kecil ya, karena apa? Dilihat dari peta itu kecil. Terus kami jalan, saya melihat danau, terus saya melihat tebing. Wah, ternyata danaunya itu apa? Di luar bayangan saya. Karena setahu saya danau itu kecil. Ternyata danaunya wah indah sekali. Jadi perasaan saya itu bercampur aduk, kayak gado-gado lah. Lihat tim pemburu, saya melihat ke danau. Pada saat itu juga saya merasakan kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, yang membuat mata saya berkaca-kaca, yang membuat saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri, bahwasanya ternyata seperti ini kehidupan, selalu ada perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Jadi dari situ saya melihat juga raut wajah dari teman-teman merasakan kebahagiaan. Saya juga ikut merasakan hal tersebut karena danau itu wah benar-benar indah. Kalau saya bilang pribadi, saya bilang itu, kalau teman-teman biasanya bilang di luar sana Ranu Kumbolo, tapi kalau di sini juga ada Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolonya Sulawesi Tenggara itu ada di Danau Wolo. Alhamdulillah, sekarang tempat kita berada di titik danau dan sangat mengejutkan. Terharu rasanya selama 4 hari perjalanan kita mendapatkan danau seindah ini di belakang. Wah, tebing putihnya bung. Allah Akbar, sungguh indah bukannya. Dananya begitu luas bung. Mantap. Ekspedisi 2 dekade Kepalak Sutra sukses. Bye.